Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak luputnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmatnya lah sehingga kita dapat hadir di tempat yang mubarakah ini. Dan tak lupa kita selalu menyanjung dan mengingat terkait dengan kebaikan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas jasa-jasa beliaulah sehingga kita dapat merasakan manisnya iman sekarang. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak luput kita sebagai hamba selalu muhasabah diri akan ciptaan-ciptaan Allah yang Allah telah ciptakan. Apabila kita melihat siklus yang ada di dunia ini, begitu rapinya Allah menata siklus tersebut. Saya tidak pernah berpikir bahwa sebutir biji itu jawabannya Allahu alam oleh beberapa profesor. Bagaimana sebutir biji tersebut dapat tumbuh. Ketika biji tersebut dapat membentuk akar, membentuk tunas, itu masih perdebatan. Siapa yang paling berperan? Yang berperan itu adalah beberapa hormon, dan hormon itu jumlahnya nanogram. Paling besar adalah mikrogram. Begitu kecilnya kandungan-kandungan yang diciptakan oleh Allah untuk menciptakan atau untuk menumbuhkan biji itu, sehingga Allah berfirman dalam suratnya di surat Al-Waqiah ayat, kalau tidak salah ayat 63, yang mengatakan bahwa apakah kamu yang menciptakan biji atau kami? Apakah kalian yang menumbuhkan biji tersebut atau kami? Itu adalah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup dari hanya itu. Di sini yang saya akan bawakan adalah terkait dengan bagaimana berkah puasa terhadap makhluk hidup. Mungkin beberapa ustadz, beberapa ceramah-ceramah telah menjelaskan, dan dokter-dokter telah menjelaskan bagaimana peran autofagi ketika berpuasa. Tapi apabila kita melihat dan mendalami dari sel, ya, pembentuk dari manusia adalah sel, dan sel itu ada juga di makhluk hidup lainnya. Dan ternyata ketika kita mendalami seluruh sel tersebut, seluruh makhluk hidup tersebut juga berpuasa. Apa berkah dari puasa bagi makhluk hidup? Contoh, ayam, ya mungkin bapak-bapak tahu ya, dan ibu-ibu sekalian, ayam tersebut untuk mengarami telurnya itu membutuhkan 21 hari tidak makan, tidak minum. Ya, tidak betul-betul dia harus di situ untuk mengarami dan menghasilkan suatu ayam yang berkualitas. Dan juga ular, ya. Ular tersebut juga tidak akan beranjak ketika dia mau ganti kulit, dia tidak akan beranjak dari tempatnya. Gunanya apa? Gunanya untuk membentuk kulit yang bagus. Jadi itu adalah cara-cara dari makhluk hidup untuk berpuasa, seperti ayam dan ular. Demikian juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga berpuasa. Hebatnya ini Allah menciptakan tumbuhan ini. Jadi banyak kalau misalnya kita lihat di hadis, di riwayat di Al-Qur'an, itu selalu diumpamakan kepada tumbuhan. Bedanya tumbuhan dengan manusia dan hewan, di mana tumbuhan tersebut tidak memiliki jaringan saraf. Jadi ketika dia berkomunikasi, itu berkomunikasi sesuai dengan apa yang dikatakan temannya. Apa kalau selnya itu bilang A, maka dia bilang A. Ya tergantung dari teman-temannya, dari samping selnya. Beda dengan manusia, ketika mengangkat tangan itu karena adanya jaringan saraf yang menyuruh kita untuk mengangkat tangan. Untuk tanaman sendiri juga berpuasa. Kita tahu ada musim durian, ada musim rambutan, ada musim mangga. Kira-kira kenapa dia bermusim?
Karena dia berpuasa dulu selama 3 bulan. Jadi rata-rata tanaman-tanaman yang bermusim itu berpuasa dulu sebanyak 3 bulan untuk menghasilkan bunga. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk meningkatkan kualitas dari karbohidratnya, gulanya, sehingga merubah dari awalnya sifatnya vegetatif menjadi generatif. Dan itu telah dibuktikan oleh tanaman. Sehingga kalau misalnya kita lihat bahwa buah-buah yang bermusim itu lebih berkualitas dibandingkan buah-buah yang tidak bermusim dan lebih manis. Dari tingkat lebih selnya lagi, lebih rendahnya lagi, ternyata sekarang perkembangan teknologi budidaya bahwa ketika kita ingin meningkatkan produksi itu dengan cara apa? Buat tanam itu berpuasa terlebih dahulu. Ketika dia berpuasa terlebih dahulu, maka dia mengeluarkan ROS namanya, radikal bebas. Namun ketika radikal bebas itu ada, ternyata ada temannya, roskafenjing namanya. Dan roskafenjing itu adalah antioksidan. Ketika antioksidan itu aktif, maka tanaman akan mengalami kebugaran. Dan itu adalah penelitian yang sekarang bagaimana kita menstimulasi puasa kepada tanaman untuk meningkatkan produktivitas. Dan hal ini sebenarnya kalau kita cangkup bahwa tanaman dan hewan tersebut berpuasa untuk meningkatkan kualitas. Jadi ini merujuk lagi kepada kita. Menurut Imam Ghazali bahwa ada 3 golongan dalam orang berpuasa. Yang pertama adalah puasanya orang awam. Jadi puasanya orang awam itu hanya tahan lapar dan haus, tapi tidak bisa menahan terkait dengan emosi dan jiwanya masih keras. Yang kedua adalah golongan-golongan yang mampu menahan lapar dan haus dan juga terhindar dari perbuatan tercela. Jadi dia berpuasa karena mengingat bahwa dia puasa, maka dia tidak melakukan maksiat. Namun ada golongan terakhir yang menjadi kualitas dari berpuasa tersebut. Selain kita menahan lapar dan haus, dan kemudian kita juga tidak berbuat maksiat, dan satu lagi ialah yang betul-betul khusyuk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang beliau terima, apapun cobaan dia terima, itu dia syukuri. Jadi di sinilah tingkat kesyukuran. Bagaimana apa yang telah diberikan, apa yang dicobakan kepada kita, kita syukuri. Sehingga nantinya orang golongan ketiga tersebut mendapatkan surga. Seperti ayat di bawah ini, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran surat Al-Fajr ayat terakhir. Mungkin demikianlah dari kultum yang singkat ini, di mana inti dari kultum ini kita harus terus meningkatkan keimanan kita dalam berpuasa. Jadi puasalah secara berkualitas, tidak hanya untuk menahan lapar dan haus, tapi kita tingkatkan dengan kesyukuran dan ibadah dan hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila dalam khutbah ini terdapat kesalahan dan khilafan. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu adalah adalah nafsu saya sendiri. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.